sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 377. Buset, lama banget. Dan meskipun singkat tapi mengundang pertanyaan-pertanyaan lain di belakang. Di chapter 377 sebelumnya kita sudah mendapati bahwa Hiro meskipun sudah jelas-jelas terpuruk, tapi ada secercah harapan yang muncul. So untuk itu akan kita bahas detail apa saja yang ada di chapter 377 ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apakah All Might akan kembali? Pas di awal chapter, kita langsung ditunjukkan satu halaman yang menunjukkan pohon sakura dan tangan keriput yang diduga adalah All Might yang sedang berusaha menggapai bunga. Awalnya, ini hanya terlihat biasa saja tanpa makna. Tapi jika didalami lebih jauh, sebenarnya ini memiliki makna dan pesan tersirat. Lantas, apakah itu? Jadi di My Hero Academia seringkali memunculkan pohon sakura di beberapa momen. Seperti pas Deku masuk sekolah UA, pas opening My Hero Academia season 3 yang berjudul Out Future, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa pesan tersembunyi dari pohon sakura ini dan kaitannya dengan All Might? Jadi di Jepang sana, pohon sakura ini dilambangkan sebagai sesuatu yang baru akan dimulai dan bisa juga bermakna bahwa sesuatu itu akan menemui akhir. Nah, jika kita kaitkan dengan yang terjadi di halaman awal chapter 377, ini bakal memunculkan asumsi bahwa All Might sepertinya akan memulai aksinya kembali di perang saat ini dan mungkin akan menjadi akhir dari kisah All Might sebagai simbol perdamaian. Lantas, apa dasarnya? Jika kita tarik ke chapter 326, di chapter tersebut terdapat interaksi antara All Might dan Stain. Stain posisinya sedang mengancam All Might karena All Might di sini seakan putus asa, padahal Stain sangat yakin akan ideologi yang dibawakan oleh All Might. Lantas, Stain kemudian mendorong All Might ke suatu kesadaran bahwa dia masih bisa bangkit dari keterpurukan. Dan ya, bisa dibilang All Might sesaat setelah bertemu Stain sudah mulai bangkit dari rasa putus asa. Kemudian jika kalian sudah membaca chapter 378 yang sudah rilis, di salah satu panel menunjukkan siluet bayangan hitam yang diduga All Might yang sedang merencanakan sesuatu setelah Hiro mulai sedikit bangkit dari keterpurukan. So dari yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa All Might dan pohon sakura ini memberi kita sebuah pesan tersirat bahwa All Might akan kembali ke pertarungan. Entah bagaimanapun caranya itu, All Might memang harus kembali ke pertarungan sebab All Might harus menjemput kematian yang sudah diramalkan oleh Sir Night Eye. Kelemahan Gear Shift. Mungkin ini belum dapat dipastikan, tapi sudah cukup jelas memberi kita informasi bahwa Deku sudah mendapatkan kelemahan dari quirk Gear Shift. Quirk Gear Shift sejauh ini memang digadang-gadang sangat kuat dibanding quirk-quirk Powers One for All yang lain, tapi sejauh ini kita belum tahu apa itu kelemahan Gear Shift. Well, di chapter ini sepertinya sudah menunjukkan bagaimana kelemahan Gear Shift dan potensi resikonya. Efek samping dari Gear Shift yang dijelaskan oleh Deku di chapter ini adalah kesulitan bernafas. Nampaknya akibat dari Gear Shift yang dipakai secara beruntun di beberapa chapter sebelumnya, hingga akhirnya menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan Deku. Entah apa yang terjadi, apakah karena kekuatan Gear Shift yang terlalu cepat hingga membuat penggunanya sendiri kesulitan menyuplai oksigen, atau karena ada alasan lain. So bisa dikatakan kalau Deku mungkin akan berisiko mengalami overheat pada tubuhnya sendiri dikarenakan pemakaian Gear Shift yang berlebihan. Mengingat Gear Shift ini konon kecepatannya sudah melanggar hukum fisika, jadinya mungkin kasusnya bakal seperti quirk engine milik IDT-nya, yakni semakin cepat dan sering kekuatan kecepatan itu digunakan, maka akan semakin cepat pula tubuh penggunanya mengalami overheat. Kayaknya Deku butuh quirk super regeneration sih ini. Kenapa haruslah Brava? Ini adalah pertanyaan yang banyak saya lihat di Twitter kalau menyinggung soal aksi Labrava di chapter kali ini. Yakni kenapa harus Labrava? Kenapa bukan Nezu atau lain sebagainya yang melawan serangan cyber dari Skeptic? Well, perlu diketahui kawan-kawan, Labrava sepertinya memang ditakdirkan untuk muncul di event peperangan saat ini. Sebab kemampuannya bukan kaleng-kaleng cuy. Iya, memang kita tahu kalau quirk Labrava tidak sefungsional quirk-quirk hebat yang lain. Tapi ada skill lain yang Labrava miliki, yakni kemampuan hacking tingkat tinggi. Kemampuan hacking yang dimiliki Labrava sudah ditunjukkan di season 4 sebelumnya, di mana Labrava hanya dengan bermodalkan satu laptop hampir saja meretas sistem keamanan sekolah UA yang terkenal super canggih.
Andai saja saat itu Labrava tidak digagalkan oleh Deku, mungkin sekolah Yue yang superior sudah berhasil dibajak sistemnya oleh Labrava seorang. Jadi maka dari itu Labrava adalah solusi dari serangan cyber yang dilakukan oleh Skeptik. Karena faktanya di chapter 378 Labrava berhasil membuat Skeptik ketar-ketir. Selain itu juga Labrava sebenarnya tidak menjadi villain atas keinginannya sendiri. Labrava sebenarnya terpaksa melakukan aksi jahat hanya karena kecintaannya pada gentle kriminal. So maka dari itu kita tunggu saja bagaimana aksi Labrava melakukan aksi heroiknya di masa depan nanti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.